Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Dan jangan lupa kalian harus menjaga kesehatan serta tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, pada pembelajaran hari ini kalian harus tetap semangat ya anak-anak, meskipun pembelajaran hanya dapat dilakukan di rumah saja. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa di rumah masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu akan menyampaikan materi yang kita akan pelajari hari ini, yaitu materi kelas 5, tema 9, mengenai benda-benda di sekitar kita, subtema 1, yaitu benda tunggal dan campuran, pembelajaran 1. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini ya anak-anak. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati gambar-gambar zat tunggal dan campuran, siswa dapat mengidentifikasi zat tunggal dan campuran melalui gambar benda-benda yang berada di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati penjelasan guru mengenai zat tunggal dan campuran, siswa dapat membuat laporan mengenai sifat-sifat campuran dan komponennya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya anak-anak. Nah, Ibu juga akan menyampaikan cakupan materi yang akan kita pelajari pada hari ini ya anak-anak, yaitu mengenai materi dan macam-macam materi berdasarkan komponen penyusunnya. Nah, Ibu mempunyai gambar, coba amati ya. Di sini terdapat benda berupa air, ada emas 24 karat, gula, dan juga garam. Nah, apakah kalian pernah melihat benda-benda ini? Tentunya pernah ya anak-anak, karena benda-benda ini terdapat di sekitar kita. Nah, semua benda-benda yang ada di sekitar kita disebut dengan materi. Nah, apa sih materi itu? Ibu jelaskan ya. Materi merupakan segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, berdasarkan komponen penyusunnya, materi itu terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Nah, yang pertama ada zat tunggal. Apa sih yang dimaksud dengan zat tunggal? Nah, zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis atau hanya terdiri dari satu materi saja. Nah, apa sih contohnya? Nah, contohnya tadi ya, ada air, ada emas 24 karat, ada gula, dan juga ada garam ya. Nah, itu merupakan contoh dari zat tunggal. Yang kedua, ada zat campuran. Apa sih yang dimaksud dengan zat campuran? Ibu jelaskan ya anak-anak. Zat campuran merupakan zat yang terdiri dari beberapa jenis materi atau zat tunggal. Nah, zat campuran terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, yang pertama campuran homogen. Apa sih campuran homogen itu? Nah, campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur secara sempurna. Nah, pada campuran homogen, zat penyusunnya itu tidak dapat dibedakan. Nah, apa sih contohnya? Nah, contohnya itu kalian pernah tidak membuat sirup? Pernah ya anak-anak ya? Nih, sirup ya. Kalian pernah ya? Nah, ketika kita mengambil satu gelas air, lalu dimasukkan sirup, lalu diaduk, akan menghasilkan seperti ini ya. Nah, jadi zat penyusunnya itu tercampur secara sempurna dan juga tidak dapat dibedakan ya anak-anak. Nah, itu merupakan contoh dari campuran homogen. Lalu, kalian pernah membuat susu? Nah, tentu pernah ya anak-anak. Nah, ketika air dicampurkan dengan susu lalu diaduk, akan menghasilkan seperti ini anak-anak. Nah, zat penyusunnya itu akan tercampur secara sempurna dan juga tidak dapat dibedakan ya anak-anak.
Nah, itu merupakan contoh dari campuran homogen. Yang kedua ada campuran heterogen. Nah, apa sih yang dimaksud dengan campuran heterogen? Nah, campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya itu tidak tercampur secara sempurna. Nah, pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Nah, apa sih contohnya? Nah, coba nih, ada air dengan minyak. Nah, itu merupakan contoh dari campuran heterogen ya. Kenapa? Karena ketika air dicampur dengan minyak, nah, tidak tercampur secara sempurna. Lalu zat penyusunnya juga masih dapat dibedakan ya anak-anak ya. Lalu air dengan pasir. Nah, coba kita lihat ya gambarnya. Ada air dan pasir. Ketika dicampur dan diaduk, ternyata zat penyusunnya itu tidak tercampur secara sempurna dan juga masih dapat dibedakan. Nah, maka dari itu air dan pasir lalu air dengan minyak merupakan contoh dari campuran heterogen. Nah, penjelasan mengenai materi dan macam-macam materi berdasarkan komponen penyusunnya sudah selesai. Nah, dapat disimpulkan ya bahwa semua benda-benda yang ada di sekitar kita disebut dengan materi. Materi merupakan segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Berdasarkan komponen penyusunnya, materi terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Nah, zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis atau hanya terdiri dari satu materi saja, yaitu contohnya ada air, ada emas 24 karat, ada gula, dan juga ada garam. Yang kedua ada zat campuran. Zat campuran merupakan zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Nah, zat campuran terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur secara sempurna dan juga zat penyusunnya itu tidak dapat dipisahkan. Contohnya itu tadi ya, sirup dan juga susu. Yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya itu tidak tercampur secara sempurna dan zat penyusunnya itu masih dapat dipisahkan. Nah, contohnya tadi ya, ada air dengan minyak dan juga air dengan pasir. Nah, untuk lebih memahami materi dan macam-macam materi berdasarkan komponen penyusunnya, Ibu berikan LKPD ya, lembar kerja, dan juga soal-soal yang berkaitan dengan materi dan macam-macam materi berdasarkan komponen penyusunnya. Kalian kerjakan ya di rumah masing-masing, lalu nanti kirimkan ke Ibu ya. Selamat mengerjakan dan jangan lupa mempelajari materi untuk pertemuan selanjutnya. Masih mengenai tema 9 ya, benda-benda di sekitar kita, subtema 1 benda tunggal dan campuran, pembelajaran kedua ya anak-anak. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di rumah masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penjelasan dari Ibu bermanfaat dan kalian tetap jaga kesehatan ya. Semangat belajar.